Oke, baik. Di sini ada 2 berita yang ingin aku sampaikan ke kamu terkait dengan Docs itu sendiri. Mungkin sebagian dari kamu udah mengetahuinya melalui postingan resminya, sebagian dari kamu juga mungkin malas baca. So, kalau kamu malas baca, simak baik-baik video ini soalnya ini adalah updatean penting dari Docs itu sendiri. Pertama, aku ingin menginformasikan soal berita baiknya. Berita baiknya, secara resmi Binance itu sendiri akan juga ikut melisting Docs, oke, dengan melalui launch pool. Dan di mana kita untuk mengikuti launch pool ini tentunya harus staking BNB atau FDUSD. Intinya untuk farm Docs kita harus staking BNB atau FDUSD. Oke, ini berita pertama. Kurang lebih postingannya ini 7 jam yang lalu pada saat aku merekam video ini dari akun resmi Binance itu sendiri di X-nya. Seperti yang kamu lihat di sini, oke. Jadi ini menandakan membuat apa ya, kita para komunitas yang mengetahui kalau Binance itu adalah bisa dikatakan apa ya, kalau agak dramatisirnya tuh dia adalah exchange yang terbesar di dunia dan bisa dikatakan raja terakhir dari semua exchange. Intinya kalau udah listing di Binance, itu artinya token tersebut kualitasnya nggak abal-abal. Intinya seperti itu, oke? Dan di sini Docs secara resmi bakalan listing di Binance juga. Ini kabar gembiranya, oke? Nah, selanjutnya kita ke grup komunitasnya. Nah, di sini sudah dibahas juga big news Docs on Binance launch pool. We thrilled to announce Docs to be officially listed on Binance with launch pool. Kami mengumumkan secara resmi bahwa Docs bakalan listing di Binance dengan launch pool. This is a huge milestone for our community. Ini adalah pencapaian besar untuk komunitas kita and we cannot wait to see Docs take its place on one of the world largest exchange. Dan kami tidak sabar untuk melihat Docs mengambil posisi pada exchange terbesar di dunia. One of artinya salah satu exchange terbesar di dunia. Tapi kalau sesuai urutan itu banyak orang-orang yang berpandangan kalau Binance itulah yang paling gede saat ini di antara exchange yang lain, oke? Nah, selanjutnya option to withdraw to Binance is available in the app already. Option atau pemilihan untuk withdraw ke Binance itu akan muncul, sudah muncul already in the app available. Dan don't forget you need to fast KYC in order to be able deposit to Binance. Jadi semua persyaratannya di sini kamu wajib melakukan KYC untuk mendepositkan Docs kamu ke Binance itu sendiri. Jadi opsi untuk withdraw lewat Binance-nya itu sudah tersedia di dalam app-nya. Di sini dijelaskan juga if you don't have an account yet, you can register here. Kalau kamu belum mempunyai account Docs, kamu bisa registrasi di sini. Up to 20,000 Docs will be gifted for deposit to Binance. Jadi hadiahnya kurang lebih ada 20.000 Docs akan diberikan sebagai hadiah karena mendepositkannya ke Binance. First 500,000 user will get 20,000 Docs. Jadi 500.000 pengguna pertama akan mendapatkan 20.000 Docs. Remaining 10,000 Docs, oke? Jadi 10.000 Docs and overall up to sampai bisa mencapai 22 billion Docs on first come basis. Intinya di sini siapa cepat dia dapat. Intinya seperti itu, oke? Nah, di sini dijelaskan lagi for those of you who cannot find the Docs deposit address on Binance yet, untuk kamu yang belum bisa menemukan cara mendepositkan Docs kamu atau belum menemukan address Docs kamu di Binance, it will be available for eligible. Akan segera muncul pada saat aku merekam video ini kurang lebih untuk jam daerah kita
itu sekitar hampir jam 8 kurang lebih seperti itu, dan user within the next 6 until 8 hours. Jadi kurang lebih selama 6 sampai 8 jam mendatang itu address untuk deposit docs di Binance yang, mmm, tidak mer or yang tidak menemukannya itu bakalan, muncul. Hey docs, if you decided to choose Bybit as your claim option, don't forget to check out the campaign you have prepared for you. So, untuk teman-teman yang memilih Bybit sebelumnya sebagai, claim option, opsi untuk mengklaim, jangan lupa cek campaign-nya. Kamu bisa cek, click it here, kamu bisa ke grup komunitas Docs itu sendiri dan melihat campaign yang diadakan oleh Bybit untuk Docs itu sendiri, oke? Untuk OKX juga sama, kamu bisa cek di sini. Di sini dijelaskan, nah ini kita mulai masuk ke berita buruknya, oke? Over 8 million verified user have requested a direct deposit of their docs to the exchange and Telegram wallet already. Jadi kurang lebih sudah ada 8 juta pengguna user yang verified itu merequest direct deposit ke exchange ataupun Telegram wallet. Oke, jadi ya sudah 8 juta pengguna kurang lebih. As the new claim option has just arrived, karena opsi baru untuk klaim itu baru tiba, we understand that some of you worry. Ini kembali alasan beberapa hari lalu yang digunakan yang sama. Kami mengerti kalau beberapa dari kamu khawatir tidak mempunyai cukup waktu. Ini adalah alasan klasik kembali yang digunakan oleh Docs itu sendiri. So kami memutuskan to move the TGA date once again. Jadi kami memutuskan untuk memindahkan jadwal TGE sekali lagi. So, ya intinya di sini jadwal TGE atau jadwal listingnya itu kembali diundur, oke? Here's the update timeline. Jadi ini adalah updatean terbaru. Pertama, claim to exchange and Telegram wallet will remain open until 4 PM UTC on 23rd August. Jadi untuk mengklaimnya di exchange dan Telegram wallet itu bakalan terbuka sampai jam 4 waktu UTC tanggal 23 Agustus. Oke. Claim to non-custodial wallet will be available from 8 AM UTC on 29 August. Jadi untuk klaim ke wallet non-custodial, custodial maksudku, seperti Tunkeeper, itu bakalan muncul atau available mulai jam 8 pagi waktu UTC tanggal 26 Agustus. Nah ini, TGE and listing will take place at 12 PM UTC on 26 August. Jadi TGE dan jadwal listingnya itu akan dimulai pukul 12 malam UTC on 26 August. Jadi 12 malam waktu UTC 26 Agustus 2024. Oke. Tough we understand. Berat kami memahami, it could be frustrating for some of you. Akan sangat membuat frustasi dari beberapa kamu. We want to ensure that everyone receive a fair share of time to pick the option their choice. Kami hanya ingin lebih meyakinkan atau memastikan semuanya itu menerima secara adil waktu atau share time to pick the option of their choice untuk memilih pilihan dari pilihan mereka. Artinya untuk memilih di mana mereka ingin mendepositkan lah seperti itu. Kan pemain dari Docs itu ada puluhan juta ya kalau nggak salah, dan yang resmi di sini yang resmi baru kurang lebih 8 juta untuk verified usernya. Aku nggak tahu kalau sisanya ada berapa, tapi yang dijelaskan di sini baru sekitar 8 juta user. So kayaknya masih banyak pemain memang yang belum mengklaim token Docs mereka. So ini adalah menjadi alasan daripada Docs itu sendiri untuk mengundur waktu
kembali. Di sisi lain juga memang opsi untuk klaim di Binance itu baru muncul, so mereka memberikan waktu kembali. Jadi untuk kamu yang berharap di 23, harapanmu pupus, kamu harus menunggu di tanggal 26, oke? Ini adalah bisa dikatakan kabar buruk bagi sebagian orang tentunya, dan ya kita tunggu aja tanggal 26 Agustus apakah akan diundur lagi ataukah gimana? Bagaimana menurut kamu? Intinya oke, ini yang wajib kamu ketahui bagi teman-teman yang mungkin malas baca dan yap, oke. Kalau kamu menyukai video ini, silahkan tinggalkan like-nya, jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kamu, dan ya terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kritikan, atau saran, silahkan tulis pertanyaan, kritikan, atau saran kamu di kolom komentar bawah. Kalau aku bisa jawab, maka aku akan menjawabnya. So, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin merasa nggak terjawab, harap teman-teman mengerti. Aku tentunya apa ya, bukannya sok-sokan seperti itu, tapi aku juga mempunyai kapasitas diriku sendiri. Kadang ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang menurutku sebenarnya sudah dijelaskan di dalam video, tapi masih tetap saja muncul di kolom komentar. Itu artinya kan, orang yang bertanya seperti itu tidak fokus menyimak sampai detik akhir, sehingga mengeluarkan pertanyaan yang terkesan, apa ya, kayak tolol seperti itulah. Intinya untuk kamu, aku sarankan selalu menyimak atau biasakan membaca sampai habis dulu, baru mengeluarkan pertanyaan. Jangan baru setengah, baru lihat dari judul, terus kamu langsung bertanya padahal penjelasannya sudah ada di dalam video. Itu akan membuat kamu, apa ya, terkesan bodoh, padahal mungkin enggak, cuma malas aja. Jadi ya, intinya seperti itu ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang mempunyai pengetahuan lebih juga, boleh bantu menjawab, teman-teman yang menjawab di kolom komentar di bawah. Intinya mungkin seperti itu. Oke baik, cukup dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi itulah kedua berita yang aku sampaikan pada video kali ini sesuai updatean dari Docs itu sendiri. Kabar gembiranya bakalan listing di Binance, kabar buruknya jadwal TGE atau listingnya itu diundur lagi ke tanggal 26 Agustus. So untuk kamu yang menggarap Docs, harap lebih sabar lagi. Bisa jadi dengan adanya hal ini, harga token Docs naik lagi, soalnya listing di Binance, oke? Jadi ya cukup dulu video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.